Mereka terpaksa mendirikan tenda di kompleks makam Raja-Raja Merede atau kuburan tepat di samping musola. Bahkan di bulan Ramadan ini warga berbuka puasa dan melaksanakan ibadah di dalam tenda darurat di tengah kondisi yang jauh dari kata layak. Warga memilih bertahan di lokasi pengungsian karena pembangunan hunian sementara atau huntara yang direncanakan pemerintah hingga kini belum rampung. Warga yang terisolir akibat banjir bandang susulan diseberangkan dalam karung melintasi sungai di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sementara jenazah harus ditandu akibat jembatan belum dibangun di Gayo Lues, Aceh Tengah. Inilah saudara kami dari CBB harus menyeberang melalui masuk karung. Seorang warga harus masuk ke karung untuk menyeberangi sungai di desa Sibiobio, Sibangun, Tapanuli Tengah akibat arus yang deras pasca banjir bandang. Karung ditarik melalui sling yang membentang selebar sungai. Sungai bertambah lebar setelah banjir kembali melanda. Sementara warga lain memilih menyeberang dengan susah payah di sungai yang jembatannya telah hilang pasca banjir bandang 26 November tahun lalu. Warga desa Pintu Rime, Gayo Lues memandu jenazah setelah ambulan tak bisa melanjutkan pengantaran akibat jembatan belum dibangun pasca banjir bandang November tahun lalu. Warga harus menyeberangi sungai Pining yang dalam dan berarus deras memindahkan ke ambulan lain. Saat ini belum ada kepastian kapan jembatan darurat akan dibangun. Warga berharap kejadian serupa tak kembali terulang. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pria di Blora, Jawa Tengah dengan sengaja bolak-balik mengendarai motornya di jalan yang baru dicor. Alih-alih meminta maaf, pelaku justru marah lantaran menganggap pengecoran jalan tanpa izin. Motornya orang mogok ya. Iya. Iya. Cakap Pak, yuk Pak. Dalam video amatir warga, seorang pria mengendarai motor melintas di jalan yang baru dicor di Desa Palon, Kecamatan Jepon, Blora. Pria tersebut bahkan dengan sengaja bolak-balik di jalan yang masih basah. Ada pekerjaan dan saya tanya, izin terkait tertulisnya mana? Alih-alih minta maaf saat ditegur warga, pelaku justru marah-marah karena menganggap pengecoran jalan tanpa adanya izin. Menurutnya, proyek pembangunan jalan kabupaten tersebut kurang transparan, sehingga ia melakukan aksi melewati jalan yang baru dicor dan masih basah. Pihak penggarap proyek kemudian melaporkan si pelaku ke Polres Blora. Saya minta ketransparannya aja, transparan. Halo, nah, terkait transparan itu apa? Ya sesuai regulasi. Kalau memang regulasi ini sudah jelas, untuk terkait pengerjaan, ya monggo lah, itu dikerjakan. Ya, ini saya menindaklanjuti dari kejadian yang kemarin di Desa Palon tentang pengerusakan pengecoran yang saya lakukan kemarin. Saya langsung membuat laporan di Polres terkait hal tersebut. Meski terjadi insiden perusakan jalan oleh segelintir warga setempat, namun pembangunan proyek jalan tetap berjalan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 rumah tiba-tiba ambruk di Jalan Bandengan Utara, Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa terjadi sesaat setelah hujan lebat melanda hampir sepanjang hari. Tiga bangunan permanen dan semi permanen di Bandengan Utara, Tambora, Jakarta Barat ini roboh. Penghuni rumah segera menyelamatkan diri dengan berlari keluar rumah. Peristiwa ini terjadi sesaat setelah hujan lebat yang mengguyur kawasan ini. Material bangunan yang sudah tua dan lapuk ditambah kondisi cuaca diduga menjadi penyebab robohnya rumah warga. Besar dari jam berapa itu? Dari sore
sampai hampir pagi. Ini kejadian jam 4 pagi kan. Ada berapa rumah ini Pak yang ambruk Pak? 3 ya. 3 Pak ya. Pada saat hujan itu Pak, ambruknya ada orang nggak Pak di dalam rumah Pak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Yang ambruk sebelah sini dulu pertama kali nih. Nah di sini ada yang tidur nih. Cuman dia anaknya sempat bangun, dibangunin papanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penghuni rumah mengungsi ke rumah keluarga dan kerabat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan kereta bandara dengan truk di perlintasan Sebidang, Tangerang, Banten. Dalam rekaman kamera pengawas, truk tiba-tiba berhenti di tengah rel sehingga tabrakan tak terhindarkan. Kamera pengawas merekam detik-detik kereta bandara menabrak truk pengangkut skoci di perlintasan Sebidang selepas stasiun Poris, Tangerang, Banten. Saat melintasi rel, truk tiba-tiba berhenti. Dibantu warga, sopir berusaha mengevakuasi truk. Namun nahas tak berapa lama kereta bandara muncul. Proses evakuasi gagal hingga kereta menabrak muatan truk sampai terpental. Puluhan petugas diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi rangkaian kereta yang anjlok. Pihak KCI berkoordinasi dengan KAI Daob 1 Jakarta dengan mengirimkan rangkaian kereta penolong ke lokasi kejadian. Selama upaya evakuasi diberlakukan rekayasa jadwal perjalanan KRL. Sementara Satlantas Polres Metro Tangerang juga menerjunkan tim investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari keterangan, dari saksi, dari supir, ataupun kami melihat langsung dari CCTV yang ada di lokasi, artinya palang pintu belum ada upaya penutupan, ya, masih terbuka lebar, dan juga dari CCTV juga jelas apa yang sudah terjadi sebelum ditutup itu sudah kami lihat langsung dari rekaman. Pak, tapi sirene perlintasan memang sudah bunyi atau belum Pak? Sirine tadi keterangan dari petugas, dia sempat lakukan upaya-upaya untuk memberitahu masinis dan sirine sudah dibunyikan, tapi ada upaya untuk tidak diindahkan daripada kendaraan, dan juga memang satu sisi kendaraan juga melihat palang pintu belum ditutup. Jadi memang nanti kita harus dalami. Dalam peristiwa ini, sopir truk dan seluruh penumpang kereta selamat. Sopir truk jalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Metro Tangerang. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang diduga kerap menebar teror di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Penangkapan tersebut menjadi langkah strategis aparat mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata.